Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan materi lah, ini apa ya? Sinau bareng saling mengingatkan. Terus kemarin memang pas rapat MPI itu ada keluh kesah lah soal penyajian. Yang pertama malah yang muncul penyajian video, soal video yang layak dan sebagainya. Tapi kami, saya bilang kalau di MPI di divisinya film dan film, pokoknya sinematografi, film dan foto. Nah, saya memang memberi bukan masukan, tapi memberi reminder lah bahwa video itu jangan kita pelajari dulu kalau kita belum ngerti foto. Karena dasar dari video itu adalah dari sebuah gambar diam atau dari foto. Jadi kalau fotonya nggak tahu secara teknis dasarnya lah, itu mungkin videonya nggak. Untuk menuju video yang bagus itu kemungkinan akan kesulitan. Nah, terus akhirnya kemarin sepakat untuk kegiatan kali ini kita sedikit kenalkan, mungkin bukan materi fotografi, karena nanti kita kalau kejebak materi fotografi nggak cukup waktunya. Jadi ini hanya sekedar saling mengingatkan, termasuk untuk saya sendiri, bahwa media kita apapun itu, termasuk layarmu, itu tipikal netizen lah. Netizen itu kan lebih netizen itu lebih fokus sebuah berita itu biasanya dari sebuah gambar. Kadang-kadang malah cuma lihat gambar sampai dengan judul terus di-share. Isinya orang ngerti, nge-share-nya di deskripsi atau di caption sendiri sih, itu sebenarnya tidak ada di dalam berita. Nah, itu kan bencana yang sering sekali kita alami, sebuah berita yang benar hanya karena terpelintir caption yang orang yang gugupen nge-share, akhirnya menyebar dengan sangat cepat tanpa bisa kita bendung menjadi sebuah berita yang menyesatkan, merugikan, dan malah lebih naasnya lagi membuat keributan. Nah, itu kan tipikal netizen. Gak cuma di Indonesia sih, tapi kayaknya mayoritas di Indonesia yang paling banyak. Kalau orang budaya kayaknya enggak seperti itu. Jadi kita kan pengguna Facebook dan sebagainya itu kan berbanding dengan jumlah penduduk sudah sangat besar. Malah kalau nggak salah Indonesia pengguna Facebook nomor 3 ranking itu tahun 2019 atau apa 2020, sekarang nggak tahu. Nah, kita sebenarnya nggak harus jadi prestasi ranking siji sih kalau pengguna Facebook itu kan udah, asal manfaat sih mungkin nggak masalah, tapi kan kasus nyatanya yang kita temui itu biasanya berbeda gitu. Banyak hal yang bermula dari berita viral justru itu merugikan. Nah, itu asal muasalnya sebenarnya asal muasalnya banyak juga yang ditentukan oleh visual itu gambar itu sendiri. Jadi karena sudut pengambilan yang menarik dan sebagainya, itu orang cenderung akan melihat. Nah, termasuk dalam berita, kalau yang sedang kita garap kan di layarmu lah ya, beberapa kali kadang-kadang eman-eman, padahal ini acara bagus, tapi sudut pengambilan gambarnya bukan jelek tapi belum tepat. Padahal dengan sedikit kita memahami komposisi dan sebagainya akan menjadi lebih menarik untuk dilihat. Jadi sedikit. Nah, itu alatnya apa? Alatnya ponsel lah, karena kita semua sebenarnya punya ponsel, smartphone. Itu ada kameranya, dan itu alat bisa jadi alat profesional, bahkan nggak cuma sekedar ngomong kamera HP. Kayaknya ya orang bisa ngapa-ngapa lah, beda sama kamera yang
sebesar itu. Padahal ponsel pun kalau kita bisa memanfaatkan itu juga bagi pengguna yang sudah tingkat lanjut itu, yang profesional itu, sekarang banyak orang menjual foto dari sebuah ponsel. Jadi kita motret apalah, motret sesuatu, misalnya bunga atau apa, terus kita upload di apa namanya, di stok namanya itu. Jadi ada sebuah website yang menerima uploadan foto kita dan mereka akan membantu menjualkan. Nanti hasilnya sharing, jadi mereka dapat, kita juga otomatis juga dapat. Itu sekarang banyak, dan satu foto itu bisa, ya tergantung lah ya, tergantung seberapa bagus dan seberapa menarik, itu bisa laku jutaan yang dari sebuah foto. Dan banyak kontributor termasuk di Indonesia yang sudah bisa mendapatkan penghasilan dari jual foto dari ponsel itu bisa sampai puluhan juta per bulan. Jadi sebenarnya ponsel ini kan bisa kita manfaatkan dengan baik tanpa kita harus mikir lah, pengen profesional itu kamera gede, pengen puluhan juta. Padahal pakai itu juga kan susah kita belajar seksama. Itu pengantarnya. Terus kira-kira smartphone fotografi itu batasannya seperti apa? Ini nanti agak melompat lah. Dan cepat karena ini bukan kursus ini. Tapi kita dasarnya saja. Fotografi kan berasal dari bahasa Yunani, fotos dan grafe, yang artinya fotos adalah cahaya, grafe adalah lukisan. Jadi otomatis dari etimologi bahasanya sendiri kita sudah harus bisa menangkap bahwa fotografi melukis dengan cahaya. Berarti kan petang bedat orang bisa melukis kayak gitu. Jadi kita bisa melukis kalau ada cahaya. Nah, dalam hal ini maka cahaya dalam fotografi itu penting sekali. Artinya tanpa cahaya mustahil foto bisa dibuat. Tapi kita bisa motret pertengahan masalah ini kamera. Sekarang kan banyak kamera infrared dan sebagainya. Itu nggak gelap total itu kalau di salahan malam hari misalnya. Rasanya mata kita telanjang melihat petang bedet, padahal jadi nggak petang. Dengan kamera infra bisa direkam gambar di sekitar itu. Artinya berarti sepersekian lux itu sebenarnya ada cahaya, tapi mata kita nggak bisa menangkapnya. Misalnya pantulan dari bintang, bulan dan sebagainya. Itu kalau mau membantah kita ya berarti apa? Tapi ada foto yang kita motret di tempat gelap. Zaman sekarang, zaman now kan kameranya sudah canggih. Bisa motret misalnya contohnya CCTV saja. CCTV itu di belakang rumah yang nggak ada cahaya sama sekali. Menurut kita itu bisa motret. Berarti kalau bisa motret sebenarnya ada cahaya, cuma sepersekian lux yang sudah mata kita telanjang nggak bisa melihat. Tapi kamera bisa. Artinya tetap ada cahaya. Yang tanpa cahaya ya berarti harus ruang yang kedap cahaya, misalnya di sebuah kotak besi. Nah itu kalau kotak besinya kedap artinya nggak ada kebocoran sekian milimeter sekalipun, itu berarti nggak bisa. Artinya fotografi syarat utama harus ada cahaya. Itu saja dasar secara umum. Nah, kalau kita ngomong sinofotografi itu banyak yang harus kita pelajari. Tapi kita nggak usah pelajari hari ini karena ini terbatas waktu, jadi kita kenal-kenal aja lah. Nanti kalau pengen lebih intens, kita mungkin bisa bikin sesi khusus ketika tadi ada usul kita pelatihan rutin. Nah, selain jurnalistik juga selalu ngulik fotografi. Itu bisa nanti next time lah ya. Karena kita kalau kulik ini kita bicara exposure, bicara aperture, bukan deforma, shutter speed, ISO, dan terakhir komposisi. Ini nggak cukup sebulan. Karena saya sendiri, saya bukan fotografer tapi senang foto. Itu merasa sampai hari ini atau mungkin malah sampai saya mati, saya merasa nggak bisa khatam soal fotografi, terutama di bagian ilmu yang terakhir itu komposisi. Karena ini berkembang terus. Jadi
kalau saya ketemu orang yang sudah merasa mahir dan khatam dengan fotografi, saya pengen banget ngaji. Karena saya sendiri merasa ini berkembang terus, apalagi kalau ngomong soal teknologinya. Nah ini kan dasarnya. Jadi di fotografi itu ada 5 hal yang harus kita perhatikan ketika nanti sudah tingkat lanjut. Tapi nanti kalau kita sampai di titik penggunaan ponsel itu sebenarnya beberapa kita bisa lewati pengaturannya, tapi kita harus tahu. Jadi nggak boleh diabaikan kalau ini eksposur pencahayaan itu berarti sebuah kamera itu kan dia akan menangkap seberapa besar cahaya dan seberapa kecil intensitasnya. Terus apertur atau bukaan itu di sebuah kamera termasuk di ponsel itu ada, kalau di ponsel itu berarti sudah digital ya, itu ada sebuah hal teknis yang mengatur seberapa besar diafragma membuka, termasuk shutter speed itu adalah kecepatan itu seberapa cepat kamera itu merekam. ISO itu kepekaan cahaya, jadi nanti kita akan sedikit sampai situ. Kepekaan cahaya berarti seberapa peka sensor menangkap cahaya seperti tadi. Terus yang terakhir komposisi ya tata letak ya. Nah, kalau kita lihat kamera secara umum kayak gini, kita nggak perlu pelajari lebih dalam, tapi sebenarnya dasar kamera itu seperti ini, termasuk ponsel sebenarnya. Cuman ponsel sudah disederhanakan dan banyak peranti-peranti yang sudah dirubah menjadi digital. Tapi inti dasarnya sebenarnya sama, cahaya masuk melalui lensa. Ini ada diafragma. Kalau di kamera yang dipakai Mbak Mufti itu ada diafragma. Terus ini ada sensor. Kalau zaman dulu ini film, kris. Kalau ini dulu lubang intip. Kalau sekarang ini sudah dibuang tanpa lubang intip, tapi hasilnya ditampilkan di layar berita. Tapi dasarnya ini. Jadi apertur atau diafragma itu bagian depan ada pindah. Kalau kamera konvensional kayak itu ada pindah. Bisa pinjam kameranya. Jadi di kamera itu ada, ini kan sama lah sebenarnya sama itu, cuman ini kamera zaman sekarang. Nah, di dalam ini ada diafragma yang akan membuka dan menutup. Jadi diafragma ini bisa membuka dan menutup. Nah ini. Jadi seberapa kecil dan seberapa besar ini akan mempengaruhi hasil. Jadi di dalamnya ini ada diafragma, nggak kelihatan kecil itu, tapi seperti itu persis. Kemudian ada sensor. Nah ini kalau zaman dulu film lah, kris. Terus dari kris dipantulkan cermin ke atas, intipnya dari atas. Sekarang udah nggak ada, intipnya dibuang. Terus mengintipnya lewat layar ini. Jadi bentuknya kayak gitu. Jadi bentuknya sama. Kalau di kamera ponsel sebenarnya sama, cuma beberapa hal teknis sudah disederhanakan menjadi sebuah sensor dan hanya lensa seperti ini. Tapi sama, ini lensa terus sensornya di belakang lensa. Cuman diafragma itu sudah diatur. Kalau di kamera itu bedanya, kamera ponsel maksudnya, diafragma itu sudah kebanyakan diafragma itu sudah diatur mati. Jadi sudah nggak bisa membuka dan membesar dan mengecil. Itu kelemahannya memang di situ. Jadi biasanya diafragma di HP kayaknya kalau menurut saya sependek pengamatan saya, HP yang harganya 30 juta pun itu tetap diafragmanya biasanya
fix namanya, fix gambarnya sudah satu bukaan. Cuma kecepatan rana dan sensor itu bisa diatur. Nah itu nanti agak trik kita kalau motret sesuatu itu ya triknya nanti kita pengaturan di kecepatan dan sensor. Makanya kalau di kamera itu kan ada pengaturan manual, itu ada biasanya ada ISO atau kecepatan cahaya dan shutter speed atau kecepatan rana. Tapi aperture biasanya nggak ada. Itu kalau diafragma biasanya hanya ada kompensasi, itu minus 1/3 sampai -1 dan plus 1/3 sampai +1 biasanya. Jadi bedanya itu, tapi secara teknis sama. Karena kenapa diafragma di ponsel dihilangkan itu karena keterbatasan dimensi. Kalau HP dikasih diafragma kok jadi HP-nya kelemon. Tapi intinya itu bisa, masalahnya nanti kan hanya soal teknis. Nah ini tadi soal pencahayaan dasar saja. Dalam memodel fotografi pencahayaan adalah kunci. Nah, karena kita kembali ke awal, fotos dan grafik melukis dengan cahaya. Jadi kalau nggak ada cahaya ya kita nggak bisa melukis, karena yang melukis itu kan cahaya yang masuk ke sensor. Kalau di IPA ya, IPA kan ada pelajaran dulu pelajaran IPA yang lensa terus kita refleksikan ke belakang kertas, itu kan akan ada gambar proyeksi ya. Nah, itu sama. Jadi yang melukis itu cahaya yang akan memberikan citra di media, di kertas atau film. Nah, kalau fotografi berarti film. Jadi mutlak harus ada cahaya. Mempelajari cara kerja exposure akan membantu Anda mengendalikan kamera. Jadi penting kita membaca cahaya di luar, cahaya alami dari matahari, sama artifisial. Yang artifisial itu cahaya buatan yang seperti di ruangan ini. Ketika jendela itu kita tutup semua, berarti kan cahaya yang bisa kita ciptakan adalah cahaya buatan, yaitu dari lampu atau dari, kalau kamera dari flash. Itu artificial lighting namanya, atau cahaya buatan. Ini penting kita kuasai karena ini hal sederhana tapi kadang-kadang kita abaikan. Misalnya kita motret, misalnya saya motret Dimas dari sini, sementara kita mengabaikan pencahayaan, padahal ada kaidah cahaya yang harus kita ikuti. Kenapa? Itu karena kita motret Dimas dari sini nggak ideal, karena cahaya di belakang lebih kuat. Nah, biasanya hasilnya wajahnya Dimas itu akan gelap. Kalau yang manual. Ini ketika kita motret auto, ketika kita motret teknik fotografinya kita kayaknya mau ini kan gelap karena kita cahaya belakang lebih dominan. Tapi kalau saya pakai kamera sendirian karena pakai itu susah. Setelah kita mempelajari teknik foto pencahayaan, kan kita akhirnya harus point of interest atau objek utamanya mana, misalnya Dimas. Nah, kita berarti akan dominankan wajahnya di Dimas, walaupun ini sebenarnya foto salah. Maksudnya fotonya bukan Dimas ya. Nah, cilik ya.
Ini wajahnya Dimas sudah kelihatan karena kita memperhatikan pengaturan cahaya. Itu cahaya Dimasnya kita atur supaya wajahnya kelihatan. Tapi kompensasinya background atau di belakangnya itu akan over exposure atau berlebih cahayanya berlebih. Nah jadi sebenarnya ideal motretnya ketika memungkinkan ya, itu bagaimana kita motretnya dari sini supaya kita tidak melawan cahaya. Jadi cahaya itu jangan dilawan, apalagi matahari. Nah ini yang banyak salah kaprah, kita motret orang benar-benar karena serengenge. Cahaya matahari itu pendek pengetahuan saya, belum ada teknologi sih bisa ngelawan ya. Misalnya dengan lampu sekian ratus ribu watt itu kalah jandane. Cuman secara teknis itu bisa diangkat, bukan melawan matahari tapi menseimbangkan cahaya matahari biar kita bisa seimbang dengan cahaya buatan. Sekarang banyak alat-alat foto dan video yang lampu tapi dengan intensitas lumen yang sangat tinggi sehingga sudah bisa membantu menyeimbangkan pencahayaan ketika berada di luar. Contohnya mungkin Bapak Ibu pernah lihat behind the scene atau kegiatan di belakang layar sebuah film. Itu kan mungkin pernah lihat orang syuting di luar ruang siang hari kok pakai lampu. Nah itu fungsi lampu adalah untuk menyeimbangkan pencahayaan karena cahaya matahari itu kan sangat panas. Artinya kita motret kalau bisa jangan melawan cahaya. Apa melawan matahari? Itu menjadikan over exposure di belakang. Jadi kalau misalnya pagi kan matahari dari wetan, kita yang motret kalau memungkinkan loh ya, kecuali karena satu hal nggak mungkin, kita harus motretnya dari sini ya kayak tadi, kita alahkan cahaya belakang biar dia lebih terang nggak apa-apa, tapi objeknya muncul. Tapi kalau memungkinkan, ketika misalnya pagi hari kita motret ya jangan ngetan, madepnya ngundul. Termasuk kalau sore demikian juga. Itu kalau matahari. Kalau di ruang, misalnya ada lampu di sini padang banget, karena lagi ikut forum kepengen motret narasumber, kan kalah karena saya nggak disinari apapun dari situ. Kayaknya jangan juga mungkin bisa motret saja posisi di sini, mungkin akan kalah dengan lampu itu. Nah caranya gimana? Kalau memungkinkan kita ambil komposisi dari sisi lain, dari sana atau dari sana kalau memungkinkan. Kalau enggak berarti tadi kaidah pencahayaan background itu kita abaikan, jadi nanti akan over exposure. Itu penting. Jadi cahaya ini kunci, cahaya adalah kunci. Nah terus ini next ke, nah ini ada, kalau di fotografi ada namanya exposure triangle, segitiga pencahayaan ini yang akan jadi kunci formulasi kita motret biar lebih secara teknis lebih baik, bukan menjadi lebih bagus karena bagus dan tidak fotografi banyak sekali faktornya, tapi menjadi lebih baik secara teknis. Itu segitiganya, yang dimaksud segitiga pencahayaan itu terdiri dari, nah ini. Jadi aperture tadi bukan diafragma yang membesar dan mengecil, shutter speed atau kecepatan rana, terus yang bawah itu bisa. Nah, jadi ini, tadi kayaknya kamera. Jadi kamera itu, coba saya mundur sedikit lagi. Kamera itu dasarnya ya, nanti ini agak penting juga, jadi saya kembali dulu. Jadi ada diafragma, aperture, shutter itu tirai, terus sensor. Jadi kalau di kamera analog itu kan lensa, diafragma, nah terus di belakang ini ada, di belakang lensa ini.
Jadi lensa, diafragma, terus ini terakhir ada sensor atau film kalau sama dulu. Di depan sini ini ada penutup. Kalau kamera analog ya, ada tirai namanya. Tirai. Nah, tirai itu dalam kamera itu kayak pelajaran fisika yang lensa terus dikasih apa namanya kertas di belakang, terus di belakang lensa kita kertas itu di dalam otak itu ada lubang kecil. Nah, tirai itu fungsinya adalah untuk mengatur seberapa lama cahaya masuk menimpa sensor atau film. Itu ada sebuah tirai di depan. Kalau kamera zaman saya nggak, kalau kamera analog seperti digital sudah nggak ada. Ini ada tirai. Bukan cermin, tirai itu. Memang tirai, tapi kan apa plat ya. Itu dia akan membuka dan kecepatannya kita yang atur. Memang tirai. Itu memang shutter itu tirai tapi dari apa sih kayak logam seng. Dulu itu zaman film, zaman kamera masih tulis. Nah, setelah teknologi sekarang berkembang seperti kamera yang tadi saya contohkan, tirai itu sudah dibuang, tapi diganti dengan sistem elektronis. Kalau tirai itu kan berarti dia akan membuka, menutup. Itu pengaturan kecepatannya kita yang atur. Nah, kalau sekarang sudah nggak ada tirai, nggak perlu, karena ini kan sensor sudah elektronis. Jadi seberapa lama dia akan merekam gambar dari depan itu sudah nggak perlu tirai, tapi sudah cukup mati kulit. Nah, tirai itu sudah diganti dengan sistem on dan off. Nah, seberapa lama tirai atau sensor itu menangkap cahaya itu menjadi juga berpengaruh terhadap hasil gambar. Jadi semakin lama itu semakin otomatis semakin kuat intensitas cahaya yang masuk dan menimpa ke sensor atau film. Makanya dulu kalau motret salah pengaturan diafragma, pengaturan speednya, itu gambarnya apa? Istilah overexposure atau bakar gitu ya, gambarnya jadi podong banget. Nah, kalau terlalu cepat tirai itu kita buka tutup kepatangan. Nah, itu kita simulasikan seperti itu. Jadi seberapa lama tirai itu membuka dan menutup itu pengaruh terhadap berapa lama sensor, atau kalau dari zaman dulu itu celluloid film, seberapa lama dia akan merekam gambar yang ada di depan. Jadi kalau suasananya sangat cerah, diafragmanya sangat lebar, tirainya kita buka terlalu lama, ya otomatis gambarnya over atau berlebih. Nah, nanti segitiga cahaya tadi akan berhubungan dengan itu. Jadi kita harus tahu, tapi mempelajari secara lebih dalamnya nanti saja kapan-kapan. Jadi ini tiga ini pengaruh. Seberapa besar apertur diafragma membuka, seberapa cepat shutter speed buka tutup, atau kalau di ponsel berarti bukan sudah nggak ada tirai tapi sudah on off. Dan ini terakhir yang paling penting adalah ISO, seberapa peka film atau sensor menangkap gambar. Jadi semakin rendah angkanya itu semakin tidak peka. Nah, kalau di ponsel nanti diintip mau kan ada ISO 100, 200 sampai, kalau teknologi sekarang kayak kamera-kamera kayak gitu tadi itu sudah sampai 30.000 ISO. Jadi makanya tadi saya mau sekarang motret di tempat agak remang-remang itu sudah bisa sangat tajam karena teknologi. Kalau zaman film dulu itu ISO itu sampai 3200 itu kayaknya maksimal, saya lupa. Jadi semakin tinggi angka semakin peka, semakin sensitif. Kalau bahasanya saya semakin lenjek lah, sensitif, lenjek banget nampak. Dibuka si TikTok wis ngerekam kan lenjek. Exposure ini apertur diafragma tadi bukaannya itu skalanya
Di ponsel jangan nanti coba dicek spesifikasinya. Itu kalau ponsel kebanyakan F2 fix di sini. Ada yang F28. Kalau yang lebih mahal mungkin sampai. Nah, angka diagrama itu semakin kecil angkanya, berarti semakin besar bukakannya. Jadi dibalik angkanya cilik malah bukanya enggak. Tapi kalau angkanya besar F22 itu sempit banget. Nah ini nanti hubungannya sama tadi segitiga triangle. Ini nanti ini kalau nah ini F16 itu lebih sempit bolongannya, kalau F14 tambah. Lensa bukaan lensa paling besar yang ada di pasaran F1.0. Ada F0, berapa sih, cuma itu harganya sudah puluhan juta, hampir ratus juta. Kalau lensa kayak gitu ya, kamera profesional maksudnya. Kalau ponsel kayaknya F14 lah, ya kayaknya paling paling besar. Nah kalau smartphone itu ini angkanya tidak bisa dirubah, tapi biasanya di pabrik itu akan disetting fix, itu di F2, F2,8 itu fix, tidak bisa dirubah. Karena apa? Kalau bisa buka tutup berarti harus ada tirai di depan lensa. Nah tadi kembali lagi kameranya mau banget, kegedean, kekandelan, nggak bisa, makanya itu harus dibuang dan dibikin penutup yang fix. Diafragma, terus shutter speed tadi. Setelah cahaya melewati diafragma lensa, kemudian mencapai rana atau shutter. Rana ini tirai. Nah dia akan diatur seberapa lama tirai dibuka dan ditutup. Terus masuk ke sensor atau film. Nah ini shutter speed namanya. Seberapa lama dan seberapa cepat. ISO, nah ini tadi ISO berkaitan dengan tingkat parameter kepekaan cahaya. Semakin tinggi angkanya semakin peka. ISO paling rendah kalau di zaman film kayaknya 50 kalau nggak salah. Tapi kalau di ponsel sekarang kayaknya 100 lah. Nah, ini lewati saja. Ini juga pembahasannya. Nah ini agak penting sedikit. Di kamera itu ada white balance, itu penyeimbang warna putih dari sebuah foto. Kebanyakan kita motret itu kan white balance-nya diatur otomatis oleh si kamera. Padahal kita sebenarnya bisa mengatur manual di beberapa kamera ya, terutama kamera yang sudah medium lah, harganya medium, ya mungkin 2 juta atas lah ya, 2 juta 3 juta atas itu biasanya sudah bisa diatur white balance atau keseimbangan warna putih. Ini intinya gambarnya. Sebuah kamera smartphone atau kamera digital itu kan akan merekam, misalnya saya objeknya, itu dia akan mengakumulasi gambar ini secara keseluruhan dan diseimbangkan warnanya secara otomatis oleh kamera. Tapi dalam keadaan tertentu penyeimbang otomatis itu malah menjadi tidak tepat. Misalnya saya di foto suasananya jadi kebiruan atau terlalu merah, terlalu hangat, itu pada kondisi tertentu kita bisa mengatur penyeimbang warna putih. Kita atur. Nah ini pengaturan kalau warna putih kalau sudah tingkat lanjut itu dalam derajat suhu Kelvin namanya. Jadi semakin rendah angkanya semakin biru. Kalau semakin tingginya semakin menghangat atau oranye. Penyimbangan warna putih ya gampangannya kalau dalam foto, jangan motret saya di sini, ini kan putih. Di foto itu hasilnya ini harus putih. Jadi media putih menjadi putih yang sebenarnya, yang putih sebenarnya. Itu nanti lebih intensnya di sesi lain, tapi penting. Nah, yang paling terakhir kita kadang-kadang
ada apekan atau asal ini yang bikin foto jadi nyaman dan tidak nyaman dilihat itu adalah komposisi atau sudut pengambilan gambar. Itu ada kaidahnya sebenarnya. Misalnya saya di sini, sedangkan misalnya motret dari sana itu posisi saya frame keminggiran banget, kiri apa kanan, atau kepengen foto close tapi motongnya di jidat gitu. Itu akan berbeda makna dan ada kaidah sebenarnya yang bisa kita lakukan. Nah, ini contoh saja untuk komposisi ya. Di aturan di pemotretan itu ada aturan, tapi ini bukan sekarang sudah mulai banyak bukan dilanggar tapi sudah berkembang dan fleksibel. Tapi ilmu tua dari fotografi adalah aturan sepertiga bagian atau rule of thirds. Itu kira-kira kayak gini. Jadi kalau kita motret ada objek utamanya kita misalnya orang, itu kita bisa tempatkan di sini, di sini, di sini, di sini. Itu akan ada keseimbangan gambar. Aturan sepertiga gambar adalah komposisi pertama yang ditemukan oleh fotografer, cukup sederhana dan ini berhasil membuat sebuah gambar menjadi lebih menarik, bisa dibaca dan sebagainya. Ini dasarnya. Elemen dasar komposisi ada titik, garis, dan bentuk. Langsung ke contoh saja ya. Ini adalah kaidah rule of thirds juga. Jadi intinya gambar itu harus ada objek utama yang membuat si pemirsa langsung ketemu pada sebuah titik yang akan menceritakan foto. Jadi jangan lihat ini kan langsung pertama kali ketemu di pandang mata teman capung. Oh ada capung terbang, itu sekali itu saja sederhana. Di bawah ada ini enggak jadi fokus. Nah, ketika capung ini dengan para motret ditempatkan di sini, itu bisa jadi akan beda cerita. Atau di sini, atau malah di tengah-tengah, itu menjadi tidak seimbang. Dan sudut pandang pemeriksanya akan berbeda. Nah, terus ini yang paling banyak bukan dilanggar lah. Dilanggar kan kalau orang melanggar itu kan karena tahu ya. Karena tidak tahu berarti bukan pelanggaran, tapi terlanggar, yaitu sebuah foto, terutama foto objek manusia atau benda bergerak terutama, itu ada lead room atau nose room, ruang hidup. Nah ini banyak yang terabaikan, terlanggar ya, bukan dilanggar. Dilanggar kan kalau ngerti berarti dia nggak melanggar. Dalam fotografi seni visual, lead room atau ruang utama terkadang juga disebut newsroom atau ruang hidup adalah ruang di depan dan searah dengan objek yang bergerak atau tidak bergerak. Pemotretan yang disusun dengan baik menyisakan ruang pada subjek menghadap atau bergerak. Ketika manusia memotret sebuah foto pertama kalinya, dia berharap melihat sedikit di depan subjeknya. Kita langsung contoh saja ya, seperti gambar. Nah, ini kan mobil objek bergerak ke sana. Kalau kita nggak jeli, apalagi nggak tahu, bisa jadi kita akan melanggar kaidah pemotretan ini mobilnya kematian nenek. Ini karena nggak pakai komputer jadi nggak bisa saya simulasikan. Tapi ketika jenang bayangkan mobil ini jenang motor kayak gini, tapi mobilnya di sini. Depan mobilnya sudah nggak ada ruang atau sudah nggak ada ruang hidung. Nah kalau manusia itu kan hidung, itu maknanya akan beda. Nah kebanyakan kita atau kebanyakan yang belum paham
kaidah itu dia akan motret sembarang gitu. Kadang-kadang asal spread terus malah mobilnya semakin kayak nabrak, malah sing ambil buri ruang legroomnya nggak ada. Ini legroom namanya, tapi sudah di belakang yang lebih besar. Nah ini foto yang agak mirip, cuma coba dicermati. Foto yang nyaman itu yang mana? Yang kiri, karena ada nosru atau legroom. Jadi ini yang kanan ini kan burunya lebih dominan pertanyaan. Padahal orangnya ada ke sana. Kalau orangnya ada ke sini benar lagi lebih besar ruang legroomnya. Nah kalau yang nyaman yang ini legroomnya itu, karena orangnya kan cenderung menghadap ke sana. Ini penting dasar tapi sering diabaikan dan motret dengan mengambil kaidah ini saja. Nanti ketika tampil di website akan lebih indah. Saya sering menaruh sama Dimas di belakang berjalan fotonya apik malah tugel lang api cropping itu kita harus konfirmasi ya, karena kan foto apapun hasil foto itu kan kita menghargai itu karya. Jadi kita mau cropping serta-merta kan sudah nggak etis sebenarnya. Walaupun kadang-kadang istilah demi tampilan agak lebih baik kita cropping tipis-tipis, yang penting nggak merusak gambar ya, sama Dimas. Nah ini juga agak penting. Sudut pengambilan gambar ada beberapa bahasa Inggris lah ya. Bird view angle, berarti potretnya dari atas kayak gitu. Height and bird itu dari atas lah, misalnya saya naik ke lantai 2 potret dengan posisinya kayak di milik drone itu lah. Terus high angle berarti saya dari sini tapi potretnya kayak gitu. Terus level angle berarti saya potret secara rata-rata air. Terus low angle seperti ini. Nah kalau frog angle saya sambil tiduran potret itu akan membuat makna yang berbeda ya dari komposisi itu. Nggak perlu dijelaskan kita ya, tapi jangan coba saja sendiri motret naik pohon spread, terus motret dari atas, motret ini gambar yang sama ya, terus sampai tiduran, terus dilihat fotonya akan beda makna. Ini contoh saja. Ini juga roll of truth-nya dipakai seperti 3 bagian tapi di bawah. Tips. Nah ini terakhir. Motret tak pakai ponsel itu tetap bisa bisa menghasilkan foto yang baik. Itu kita ada beberapa tips. Tips itu berarti bukan teori ya, tapi semacam saran. Motret pakai ponsel itu gunakan aplikasi standar tanpa filter digital. Jadi kalau jangan punya ponsel. Kalau tadi saya pas motret pakai kamera Dimas itu ada EA kamera, itu berarti kita direwangi sistem. Kalau bisa yang manual, aplikasi asli bawaan. Jangan kamera tambahan yang membuat wajah kita hitam seperti saya bisa menjadi putih. Itu jangan, itu hindari kalau kita mau motret, terutama untuk jurnalistik. Gunakan aplikasi standar foto yang manual mungkin kalau bisa. Jangan yang sudah ada kamera jahat lah istilahnya. Terus optimalkan teknik foto, meski kebanyakan aplikasi smartphone terbatas. Tadi tidak ada pengaturan diafragma ya, kita atur kompensasi kecepatan kamera. Terus lalu bersihkan lensa kamera. Kalau bisa pakai pembersih atau tisu khusus. Tapi kalau enggak ya kita pastikan lensa kamera kita itu harus bersih. Sebelum kita melakukan pemotretan, kita pastikan kameranya tidak ada debu atau apa yang akan mengganggu. Terus rekam foto pada lokasi dengan cahaya yang cukup tadi. Itu kunci awal adalah foto adalah cahaya. Nah, cuman kebanyakan ponsel tidak mengizinkan merekam memotret pada kondisi minim cahaya. Berarti kan
ketika cahayanya minim kita harus ngakali, dicorongi lah, disinari pakai teman atau nyalakan lampu dan sebagainya. Hindari merekam gambar pada lokasi yang memiliki cahaya kontras tinggi dalam satu bingkai tadi. Saya motret Dimas dalam bingkai yang kontrasnya terlalu tinggi antara background dan sini. Jadi kita harus ngakali, kita kalau memungkinkan kita yang geser, kecuali nggak memungkinkan. Hindari pemotretan latar yang, nah ini tadi sama yang 5 stop. Kalau dalam teknik kamera itu stop lah, yang apa namanya pelevelannya stop. Jadi satu stop itu berarti kalau di diagrama apa tadi 1,4, 2, 2,4, 2,8 itu satu stop. Terus berikutnya jangan melawan cahaya. Tadi kita bisa mungkin motret jangan melawan, tapi kita membelakangi. Terus berikutnya jika diperlukan isi cahaya dalam cahaya buatan. Kayak tadi misalnya saya berdiri di sini, cahaya di belakang lebih kuat, di depan lemah, maka kalau bisa dibantu pencahayaan. Misalnya nyalakan lampu atau ditambahi flash kameranya. Terus gunakan resolusi terbaik. Resolusi fotonya yang paling tinggi lah yang kita mampu di kamera kita. Terus ya yang terakhir dikurangi manipulasi dan koreksi digital sebisa mungkin. Foto ketika jadi ya harus langsung bisa dipakai tanpa harus dimanipulasi pakai, apalagi sekarang banyak aplikasi AI atau AI atau aplikasi kecerdasan buatan yang bisa membuat orang cantik menjadi jelek. Ya oke. Nah ini kayak mungkin agak penting lah kita. Kalau di fotografi itu sebenarnya ada tingkat kegemaran ya. Mereka akan mengelompok dalam kesukaan lah ya. Itu ada orang yang senang dunia arsitektur, fotografi landscape atau pemandangan, human interest, foto-foto keseharian ya, manusia dalam kesehariannya, jurnalistik, makro yang motret hal yang sangat kecil, yang sangat mikro, yaitu misalnya motret mata belalang, mata capung. Itu kan kalau kita lihat mata belalang nggak kelihatan, nah, kita bisa motret semut, mata semut seperti itu bisa kita besarkan yang sangat besar. Itu ilmu apa, itu interest apa, itu bidang hobinya di makro. Itu pakai lensa tertentu juga. Fashion, astro. Nah ini pemotretan ada ya kelompok fotografi, penggemar fotografi yang gemar dengan foto-foto astrologi atau dunia bintang langit. Kalau street tadi hampir mirip human interest, cuma kalau human interest berarti lebih ke manusianya. Kalau street berarti secara umum yang nggak harus ada manusia. Bit light berarti motret alam yang berhubungan dengan dunia apa ya? Ya dunia liar lah ya. Hewan, motret ke Afrika, kita pengen motret singa dan sebagainya. Still life itu foto barang diam. Ini kalau still life itu banyak dipakai. Nanti aliran ini ke biasanya orang yang bergerak di perniagaan untuk motret produk. Potret itu berarti foto manusia. Mungkin itu dari saya sekedarnya saja untuk membuka apa namanya ya. Ya kita biar satu gerakan lah kalau membuat produk jurnalistik tulisan, kalau bisa fotonya sedikit banyak harus menggunakan kaidah biar imbang. Nanti beritanya bagus tapi fotonya kurang kan eman-eman. Atau bisa organik, fotonya apik, cerita narasi beritanya kurang lah ya mungkin. Secara kan menulis itu kan ada apa namanya
menulis itu harus ada kaidah-kaidah yang seimbang, nggak cuma 5W satu hal, tapi ada keseimbangan tulisan. Nah, tapi kalau fotonya sudah agak sesuai kaidah, otomatis nanti akan lebih bagus, atau bisa jadi malah orang tertarik membaca karena lihat foto dulu loh, foto cantik ya, kan kepengen membaca beritanya. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Nggak perlu diskusi kayaknya, karena ini hanya sekedar membuka, mengingatkan bersama, termasuk terhadap saya sendiri. Dan waktu saya kembalikan ke moderator.